Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifolis Fajari. Saya mahasiswa PPG Daljab LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 219031110. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Ini adalah kartu identitas saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Smart Excellencia Indonesia Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan peserta didik kelas 8 mata pelajaran informatika, materi algoritma dan pemrograman. Mohon doa agar berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk lebih berkahnya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Aidil, silakan. Ya Allah, please increase our knowledge and understanding. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aidil yang sudah bersedia untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kedepannya Aidil juga menjadi seorang pemimpin ya, khususnya di bidang teknologi informasi. Kayak penemu 4G, namanya Bapak Khairul Anwar. Beliau ya mengkomunikasikan sinyal 4G berasal dari deret sinyal Fourier. Ya, sinyal Fourier itu diubah sedemikian rupa sehingga mempunyai kecepatan yang bisa digunakan untuk transformasi data. Nah, itulah sinyal 4G. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah semuanya pada bersemangat ya mengikuti pelajaran informatika. Ya, kalian dari seluruh Indonesia dipersatukan di bumi ini. Itu salah satunya berkat dari jasa-jasa para pahlawan kita. Ya, dia berjuang mempersatukan negeri ini menjadi nama Indonesia. Untuk lebih bersemangat lagi menghargai jasa-jasa para pahlawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Faras. Silakan boleh duduk kembali. Semoga itu menjadi semangat kalian dalam menempuh pendidikan ini. Jadi kalian juga harus semangat ya untuk mengecek kehadiran kalian dan bisa langsung terkirim ke sekolah datanya. Ini kelas berapa? 8A. Aidil, hadir, hadir. Harsad, hadir. Dari, hadir. Faras, hadir. Rajali, hadir. Semuanya hadir, Ustadz bisa langsung kirim daftar hadirnya ke sekolah. Kalian tahu tidak materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang sudah Ustadz kirimkan di Google Classroom 3 hari yang lalu. Algoritma, betul algoritma. Ya, kita akan belajar algoritma dan pemrograman. Untuk itu, silakan kalian lakukan pretest terlebih dahulu supaya Ustadz
mengetahui kemampuan kalian di bidang algoritma dan pemrograman. Kita tes menggunakan quizzes. Siap ya? Nah, ini kodenya. Silakan kasih waktu 2 menit supaya kalian bisa masuk ke web tersebut. Sudah siap semuanya ya? 1, 2, 3. Ayo, waduh, Fadil, Asad. Fadil udah mengerti nih materi tentang algoritma. Kalian juga mantap. Wah, sudah masuk semua ya? Kita lihat nih hasilnya siapakah yang win. Wis, Fadil. Mantap ya. Sudah bisa, nanti kita saling berdiskusi ya materi tentang algoritma. Oke, sip. Ustaz akan buka materinya mengenai algoritma. Kemudian kita saksikan dulu ya video mengenai algoritma. Ya, dari video yang ditampilkan tadi, kira-kira tujuan kita belajar kali ini apa aja? Yang pertama, perencanaan algoritma. Kemudian mengenal pemrograman robot, lalu menggunakan variabel pada sebuah pemrograman. Dan yang terakhir, menggunakan kondisi percabangan. Oke, siap ya? Sudah ya? Itu tujuan kita belajar di hari ini. Kita akan saksikan dulu video mengenai algoritma pada kehidupan sehari-hari ya. Kan dulu. Nah, salah satunya yaitu algoritma mengupas kentang. Saksikan algoritma mengupas kentang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahannya dalam mengupas dan mengolah kentang menjadi bahan makanan ya. Sama kentang tersedia atau tidak. Jika kentang tersedia, maka kentang dikupas. Jika tidak tersedia, maka beli kentangnya dulu. Ya. Jika sudah beli, maka kentang akan kembali dikupas. Ya. Berarti ini ada 2 option atau percabangan. Kemudian setelah semuanya dikupas kentangnya, maka kentang tersebut kita olah jadi apa? Kita masak jadi apa? Apakah jadi kentang goreng, ya optionnya, percabangannya, ataukah jadi kentang rebus, atau jadi sup kentang. Jadi itu proses pengolahan kentang. Dari hasil algoritma tadi, maka inilah yang disebut dengan flowchart. Ada yang bisa menjelaskan mengenai flowchart ini? Oh, silakan, Ji, maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma flowchart sebagai berikut ini. Yang pertama-tama ialah mulai. Ya, terima kasih Egi, boleh. Baik, terima kasih Egi ya. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Egi. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, jadi algoritma itu apa?
menurut Dr. Renaldi Munir? Boleh, Asad, bacakan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, jadi logis, jelas, dan sistematis. Ini notasi penulisan algoritma. Ada pseudocode, ada flowchart. Ya, pseudocode menyerupai bahasa pemrograman, namun bukan bahasa pemrograman. Ya, hanya penjelasan. Tapi kalau flowchart adalah simbol-simbol. Simbol flowchart itu macam-macam ya. Kita contohkan beberapa. Nah, ini artinya start atau stop. Kalau ini percabangan, jadi simbolnya ini yang sering digunakan, tapi sebetulnya masih ada simbol-simbol yang lain. Sudah Ustadz kirimkan melalui Google Classroom. Bisa kalian baca ya. Dari simbol-simbol ini, ya, kita analisa nih, ada algoritma memasak nih. Coba kalian perhatikan dulu. Coba kalian analisa bagaimana proses algoritmanya. Ya, silakan Faras. Proses algoritma dari cara memasak mie tersebut, yang pertama itu siapkan panci bersih, lalu masukkan air, rebus air hingga mendidih, lalu masukkan bumbu, lalu hidangkan. Nasib, mantap, bagus ya. Itu adalah prosesnya terurut. Lalu, bagaimana cara membuat flowchartnya? Ya, silakan dari. Terima kasih dari ya. Baik, sudah betul ya. Ada input, kemudian ada diproses juga, lalu ada stop dan ada start. Nah, itulah penulisan flowchart. Kalau itu mengenai algoritma, ya. Sekarang kita akan belajar mengenal robot. Nah, robot itu apa sih? Ini robot dari hasil penelitian, ya, merancang bangun sebuah robot. Coba perhatikan dulu. Ya, nyampe ya. Ada yang tahu ini robot apa namanya? Line follower. Ya, betul. Bagus. Line follower artinya robot yang mengikuti garis. Kalau kalian pahami, kalian ingat materi kelas 1, sebuah komputer itu terdiri dari input, kemudian proses, lalu output. Jadi setiap komputer pasti ada input, proses, dan output. Contohnya handphone, ya. Handphone kan ada inputan berupa touch ya. Ketika mengklik, maka dia diproses lalu ditampilkan bisa dalam bentuk suara, gambar, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan robot. Kita analisa nih. Inputnya apa? Tadi. Inputnya adalah sebuah sensor. Betul. Ada 2 sensor yang digunakan pada robot yang tadi. Ya. Pertama, sensornya yaitu sensor ultrasonik.
Fungsinya buat apa? Fungsinya dia mengatur jarak. Ya, ketika jaraknya sudah dekat, dia akan berhenti. Itu ultrasonik. Yang kedua adalah sensor infrared atau garis infrared. Sensor infrared ini dia membedakan warna terang dan gelap pada sebuah garis. Ketika prosesnya menggunakan apa? Prosesnya menggunakan microcontroller. Microcontroller ya, dalam hal ini dia menggunakan yang namanya Arduino. Diproses ke dalam microcontroller. Lalu outputnya apa? Outputnya yaitu roda. Roda dia kapan bergerak, kapan berhenti. Kalau tadi adalah bentuk yang real, ada yang bentuk dalam visual, yaitu simulasi. Contohnya menggunakan aplikasi RoboMind. Contohnya simulasi robot line follower adalah seperti ini. Ini Ustadz sudah buat simulasi robot line follower dengan RoboMind. Ya, perhatikan. Di sini adalah coding programnya, di sini adalah hasil eksekusinya. Ya. Ketika Ustadz coding di sini, maka dia eksekusinya ke sini. Ya. Ya. Eksekusinya dia mengikuti garis. Nah, ini objeknya ada di sini. Dia mengikuti sebuah garis. Codingan dia bergerak kapan dia mengikuti garis. Tertarik? Ya, tertarik ya? Karena sekarang semuanya sudah berbasis otomatis. Ya, industri 4.0 itu semuanya dikendalikan oleh sistem. Nah, itu simulasi dari robot line follower. Oke, pada RoboMind tadi kita coba analisa bagaimana robot itu bergerak, mengikuti. Bisakah dibuat flowchart-nya? Bisa. Semuanya ada langkah-langkahnya. Kita memahami sebuah robot, kita masuk ke bahasa program. Kita lihat program itu apa? Program adalah proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Ada dua ya, ada GUI dan ada GUI. GUI itu artinya apa? Karakter user interface ya. Jadi pemrogramannya dalam bentuk karakter. Kalau GUI itu apa? Graphical user interface. Bagus sekali. Mantap ya. Nah, GUI contohnya apa? Ada bahasa C, Pascal. Kemudian ada GUI. Contohnya apa? Ada Visual Basic, DLP. Lama ya. Nah, sekarang sudah beralih ke blok kode. Salah satu contohnya yaitu Scratch. Nah, Ustadz akan membandingkan aplikasi Visual Basic dan Scratch. Sama-sama GUI, tapi bedanya apa? Jika Visual Basic menggunakan text code, jika Scratch menggunakan block code. Ini adalah contoh aplikasi Visual Basic. Contohnya Ustadz membuat program ya untuk menghitung luas segitiga ya dengan Visual Basic. Dim alas ini artinya sebuah variabel yang bernama alas. Nah, bagaimana dengan mengumpul program Scratch? Ya tidak jauh beda ya. Kita gunakan variabel yang namanya panjang dan lebar. Definisi variabel itu sendiri apa? Variabel itu merupakan salah satu konsep media penyimpanan pada bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya tentang variabel kita saksikan dulu video mengenai variabel. Variables are a fundamental concept in computer science. So what are they? Let's say you're helping your parents move out of their home. The thing is, they haven't bothered packing anything yet. They want you to do it for them because they finally think you're useful for once. As you're packing, you can think of the boxes as variables.
You can put anything you want inside and replace it later with something of the same category. Then, you would label it so you know what that box is being used for later on. That way, when Mom asks you where the pictures of her favorite son are, you know what box has the pictures of your brother. Oke. Jadi variabel itu adalah kumpulan ya. Jadi salah satu di kumpulan tadi apa namanya? Foto, video foto, gambar itu digantikan dengan nama variabel picture. Boleh nggak variabel namanya lain PCT? Boleh. Ya, itu mengindikasikan satu variabel. Oke. Syarat penulisan variabel yang pertama jangan menuliskan nama variabel yang sama dengan keyword. Yang kedua, jangan mengawali nama variabel dengan angka. Misalkan variabel tadi foto atau gambar namanya 1, itu nggak bisa. Nah, Ustadz akan praktekkan variabel pada aplikasi Scratch. Kita lihat coding programnya. Ya, yang pertama di sini adalah when click, berarti program itu dia akan jalan ketika lambang bendera diaktifkan. Ya, dia akan bertanya as. As kemudian bertanya, kita di sini cari ya. Nah, masih ingat kan materi sebelumnya mengenai Scratch? As itu adalah menanyakan, ketika sudah ditanyakan lalu setnya apa? Setnya adalah panjang. Nah, ini adalah sebuah variabel. Cara membuat variabel, kalian tinggal klik di sini. Tentukan jenis make variabel yang ingin dibuat. Ya, kita masukkan ke panjang. Berarti ini ada variabel. Ada berapa variabel dari? Ada 3. 3 apa aja? Panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan Hasil. hasil. Betul ya, ada 3 variabel panjang, lebar, dan hasil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai percabangan. Nah, Ustadz akan berikan contoh sebuah percabangan. Ya, percabangan itu menggunakan if. Betul sekali ya. Nah, buat contohnya sebuah percabangan. Dengan percabangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada satu if ya. Ketika diklik bendera, si Scratch ya, si sprite-nya dia akan menanyakan ibu kota Indonesia. Lalu tunggu. Lalu setelah itu dijawab. Jika jawabannya betul adalah Jakarta, maka dia akan menampilkan suara meow. Jika bukan, maka coba lagi. Kita coba ya. Ibu kota Jakarta, misalkan Bogor. Maka coba lagi karena bukan Jakarta. Bagaimana dengan Jakarta? Kita buka Jakarta. Nah, jawabannya adalah benar ya. Ini neo. Oke, sudah paham tadi mengenai apa? Kita belajar tadi algoritma, kemudian pemrograman, terus sebelum percabangan variabel ya. Variabel lalu percabangan. Oke, kalau kalian sudah paham, coba kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah ada di Google Classroom. Bisa mengerjakan. Search kelompoknya. Ya, pilih. Ya, silakan di
perhatikan Arsyad untuk maju ke depan menjelaskan tentang pemrograman segitiga. Ya, silakan Arsyad dan Adil boleh saling bekerja sama. Yang pertama tuh klik bendera, misalnya apabila bendera Suaranya bisa dilantangkan. misalkan dia bakal mulai pemrograman. Lalu yang pertama kita buat variabel dulu. Variabel itu ada 3, ada alas, terus ada tinggi, dan satu lagi luasnya. Lalu itu sensing. Lalu pertanyaan, tanyakan ketik alas. Itu akan menanyakan alas yang ingin diketik. Lalu keset alas, lalu answer. Mantap. Terus Paham ya? lagi ke pertanyaan, ketik tinggi. Lalu balik ke set. Setnya set tinggi. Set tinggi itu answer. Lalu balik ke setnya lagi. Sekarang setnya berubah menjadi luas, seperti tadi luasnya. Lalu kita pilih luas segitiga itu kan alas tadi dibagi 2. Jadi pertama alinya, lalu bodinya. Ini taruh variabelnya alas kali tinggi bagi 2. Mantap. Saya ya? Lalu nanti setelahnya akan mengeluarkan jawabannya. Nah, kita tes. Misalnya alasnya 4, lalu tingginya 5. Jadi coba sih. Ya, sip. Bagus ya. G plus untuk Arsyad dan Fadil. Ayo. Ini program segitiga ya. Oke, ada yang mau mencoba untuk menjelaskan lagi? Siapa? Ayo, silakan Jalin. Ini tadi ada dia kalau kurang dari 75 itu berarti masih legal. Kalau lebih dari 75 berarti lulus. Jadi di situ ada percabangan sehingga di sini saya dan nanti membuatnya dengan if dan else. Nilai KKM membuktikan nilai KKM ini kurang dari 75, maka selain akan berkata silakan coba lagi, tetap semangat. Tapi jika nilai KKM di atas 75, maka selain akan teriak selamat dan berkata selamat menyebut. Wah, sip. Jika kurang coba belum kelihatan. Terima kasih Aidil dan Al Ghazali. Silakan duduk kembali, G plus untuk mereka berdua. Terima kasih. Satu soal lagi, silakan siapa yang mau mencoba untuk maju ke depan? Silakan ya.
Jelaskan Ben dan Faras. Boleh langsung jelaskan dari hasil kerja kamu. Ya, di sini ada tugas PTS. Masih tetapi silang lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula adalah stres. Ya. Jadi STRATH. Ya. Lalu nomor 2. Ya, nomor 2 soal menurun. Yaitu soalnya bukanlah pemrograman tetapi algoritma. Dalam urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jawabannya itu algoritma. Iya, tahu. Betul ya. Yang nomor 6, seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program, yaitu robot. Ya, sip, bagus. Yang terakhir, kondisi atau percabangan diskret diterapkan dengan menggunakan blok perintah. Ya, bagus. Hipnos untuk Pian dan Faras. Oke, silakan duduk kembali. Sudah bagus semua ya, menjelaskan mengenai isian ya, pengetahuan kalian, kemudian praktik sudah dijelaskan dengan baik. Baik, untuk itu kita akan lihat hasil dari pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita lihat hasil pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan Mas. Yaitu algoritma, pemrograman, mengenai tentang variabel, percabangan, ada robot, dan lainnya. Mantap, bagus sekali. Ya, itu salah satu dari yang kita dapat hari ini. Ada yang bisa bantu Ustadz, algoritma kegunaannya untuk apa? Misalnya kalau pengen memprogram sesuatu di komputer internet biar lebih gampang. Ya, jadi terurut. Baik, sudah mantap semuanya. Kita coba kerjakan post testnya. Ustadz ingin lihat hasilnya dengan buka quizzes. Silakan buka quizzes. Sudah dimasukkan? Wah, siapa nih? Lydia Chan, apakah Messi bertahan? Kita lihat nih ya, siapa yang akan leading di kesempatan terakhir ini. Ayo, silakan cepat-cepat waktunya. Ayo cepat Ali. Apakah Ali lagi yang akan jadi leading? Sudah? Dua lagi? Dua lagi? Dari? Nah, Hasan. Sudah siap ya? Siap, 1, 2, 3. Jadi sudah paham ya materi kita kali ini? Alhamdulillah ya, mantap. Siapakah yang ini? Oke ya, terima kasih sudah bergabung di pelajaran informatika kali ini.
Ya, untuk lebih menantangnya lagi, silakan kalian perdalam bahasa pemrograman. Yang paling mudah yaitu Scratch. Kalau misalkan robotik, kalian bisa menggunakan RoboMind ya. Jadi ketika kemudian ada pembelajaran tentang pemrograman, kalian bisa lebih memahami. Oke, kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Ada yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komputernya dimatikan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk keselamatan kita. Silakan komputernya dimatikan.